berlangsung dengan lancar, ya, tidak terjadi perdebatan, dan itu juga yang diminta oleh beliau dari sejak sidang pertama. Itu kami apresiasi, sehingga kami sebagai pemohon juga mendapatkan waktu yang cukup, ya, tidak pernah dipotong, sehingga kami bisa menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan, keberatan kami maupun pertimbangan kami itu dengan sangat baik. Demikian juga dengan kami juga menyimak dari apa yang disampaikan oleh termohon. Nah, pada simpulan ini saya ingin menyoroti pertama itu dari apa yang disampaikan kesimpulan oleh termohon, ya. Jadi termohon tampaknya memang kalau dalam bahasa Belandanya itu kopoh, ya. Jadi kopoh itu keras kepala begitu, ya. Amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa hakim itu sudah memerintahkan untuk mematuhi pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206 seandainya mereka memang tidak sepakat atau tidak menerima. Itu betul-betul mereka belot gitu, ya. Artinya mereka benar-benar tidak mengakui itu. Dan bahkan tadi kalau saya mendengar kesimpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu lah. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Bahkan amar putusan pun juga dianggap oleh mereka seakan-akan tidak ada. Mereka menyiratkan bahwa ini kembali lagi ke P21. Padahal ini kita sedang menghormati sebuah peristiwa, sebuah proses hukum, prosedur hukum yang betul-betul kita menghormati apa yang ada di KUHP, apa yang ada di KUHP, ya. Dan saya terutama sebagai dalam hal ini mantan terdakwa dan mantan tersangka, bukankah seluruh masyarakat Indonesia, para media juga lihat, ya, bahwa sejak awal 11 Mei 2025 dan seterusnya saya menjadi saksi, terlapor, tersangka, saya wajib lapor berkali-kali, berbulan-bulan, kemudian saya didudukkan dalam kursi terdakwa, saya selalu patuh, tidak pernah saya mangkir dan sebagainya. Dan kemudian apa yang ditetapkan oleh hakim pada PN Jakarta Timur juga kami patuhi. Kami sudah bersiap-siap seandainya memang kejaksaan JPU dalam hal ini akan membawa perkara ini kepada pasal 206, artinya membawa banding ke pengadilan. Kami sudah siap. Tapi malah mereka sendiri yang mengingkari apa yang sudah mereka jalankan. Apa yang kita sama-sama jalankan itu mereka ingkari sendiri dan seakan-akan menafikan atau mengabaikan. Terjadi sekali lagi ignoratio legis, ya. Seakan-akan tidak ada sidang, seakan-akan tidak pernah ada sidang di PN Jaktim, dan mereka kembali kepada P21. Mereka kembali menyebut-nyebut tentang tentang tersangka, ya. Kemudian mereka kembali lagi menyebut tentang bahwa pelimpahan berkas P21 itu sah dan sebagainya. Mereka kembali menyebut kepada apa yang menjadi wilayah dari Polda Metro Jaya, ya. Dan jadi artinya itu seakan-akan bahwa semua proses yang sudah terjadi selama berbulan-bulan ini dianggap tidak ada. Bahkan kalau memang mau dibawa ke situ, ya, kami sendiri sudah menyatakan bahwa itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merapitkan gitu. Jadi saya dan advokat kami itu bersepakat untuk tidak memprapitkan soal kami dinyatakan sebagai tersangka. Padahal itu sebenarnya cacatnya itu banyak. Cacat prosedur maupun cacat berita acara itu cacat hukum acara itu banyak sekali gitu. Kalau mau remind, ya, P21 terjadi ketika P19 itu terjadi pada 100 hari lebih. Itu sudah menggagalkan dari saya sendiri gitu loh. Tapi malah mereka mengutak-ngatik kembali ke soal itu. Nah, kemudian saya sendiri, ya, ini ada 10 halaman dari simpulan kami. Yang pertama adalah begini. Kami menyatakan, ya, pada simpulan kami bahwa kami itu sangat menghormati hukum gitu. Kami itu sangat menghormati hukum. Semua yang ada pada KUHP dan semua yang ada di KUHP itu sangat kami hormati. Tapi mereka malah tidak menghormatinya. Malah mereka menggunakan undang-undang yang ada di bawah KUHP, seperti SEMA dan sebagainya, ataupun KUHP lama yang sudah kadaluarsa seperti itu malah mereka pakai sebagai pijakan mereka itu, ya. Padahal kami, ya, sekarang sudah kita sama-sama kita bersepakat bahwa sejak 2 Januari 2026 KUHP baru itu sudah kita jalankan gitu loh. Jadi yang kita pegang ya itu gitu, ya. Kemudian berikutnya lagi lah, apa yang terjadi seandainya pembelotan hukum oleh JPU ini dikabulkan. Saya ini akan menjadi terdakwa sekehendak hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal demi hukum. Bahkan tersangka pun batal demi hukum karena seluruh berkas perkara itu sudah diminta oleh hakim dikembalikan kepada penuntut umum. Artinya posisi saya sebagai tersangka pun tidak ada gitu loh. Jadi kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena, tanpa hukum gitu loh. Di luar hukum, tidak ada koridor hukum fasilitas kepada saya untuk disandera sebagai terdakwa ketika amar putusan dari PN Jakarta Timur itu sudah diketok palu oleh hakim gitu, ya. Jadi seperti itu yang kami pertahankan supaya sekali lagi tidak terjadi kepada warga negara Indonesia yang lain, tidak terjadi kepada anak bangsa yang lain.
posisi yang dihormati oleh hukum disewenang-wenangi oleh aparat penegak hukum sendiri. Ya, itu. Kemudian terakhir dari saya nanti akan diteruskan kepada advokat saya ya. Sekali lagi, pasal 75 ayat 4 itu tidak ada pada putusan PN Jaktim. Tetapi itu yang digunakan oleh termohon, oleh jaksa penuntut umum. Itu namanya sekali lagi itu ignoratio legis, pembelotan hukum kepada hukum. Artinya kalau memang mereka, sekali lagi saya tekan, mereka tidak puas dengan putusan hakim, mereka boleh menggunakan pasal 206. Itu loh. Kenapa mereka tidak, yang menjadi pertanyaan kami adalah mengapa mereka bersikeras tidak mau menggunakan pasal 206. Itu kan aneh ya, padahal itu fasilitas loh kalau mereka tidak terima. Sedangkan kami malah tidak diberikan fasilitas tersebut ya, kami terima aja gitu kan. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah sekali lagi ini juga tadi saya juga melihat ya, karena mereka itu kepepet, tidak punya dasar yang jelas, apalagi ahli mereka kemarin juga dicecar oleh para advokat kami ya, dan mereka, pada akhirnya ahli itu juga bersetuju dengan pendapat-pendapat kita, tidak bisa memberikan argumentasi yang jelas. Sementara ketika kami menghadirkan saksi dan ahli, mereka juga tidak punya hak jawab, tidak menggunakan hak jawab mereka, artinya mereka bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli kami, kan seperti itu. Tidak ada pertanyaan sama sekali, tidak ada perlawanan sama sekali terhadap apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli kami, artinya mereka bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh saksi dan ahli, kan itu udah jelas ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini saya berdoa, kami berdoa dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa untuk kesekian kali kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hukum betul-betul bisa tegak berdiri dengan seadil-adilnya dan sebenar-benar. Oke, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan ini, ada banyak yang menjadi tanggapan ataupun komentar masyarakat dalam menanggapi video yang barusan saja kita saksikan ini. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita berikutnya juga teman-teman tidak akan ketinggalan. Nah, di sini ada yang mengatakan kami dari Papua mendukung sepenuhnya Ibu Dr. Tifa. Tuhan lindungi beliau. Semoga Dr. Tifa selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Rakyat mendukung Dr. Tifa dan juga penasehat hukum Dr. Tifa yang sangat baik dan JPU agar belajar lagi dan sudah jadi termul. Lanjut, Bu Dr. Tifa Sri Kandi, bangsa Indonesia, semoga dilindungi Yang Maha Kuasa. Mantap Bu Tifa, aku rakyat jelata, ucapkan banyak terima kasih dan lanjut berjuang. Kalau Gibran jadi presiden, apakah Indonesia kurang manusia yang lebih baik dari Gibran? Kami dukung Dr. Tifauzia. Kalau Jokowi bisa diadili, harum lagi nama NKRI. Lanjut. Bravo Dr. Tifauzia, kami mendukungmu, sehat semangat selalu, Tuhan bersamamu. Lanjut, mau mengakui bahwa dia itu bersalah dan punya dosa, kesalahan, tapi dia malu dan gengsi. Pada akhirnya nasib siapa tahu kesalahannya itu bisa pupus. Kebohongan Jokowi harus berakhir di penjara. Ini susahnya, tidak paham hukum. Hanya hukum jadi senjata dan penegak hukum dikendalikan jadi sementara. Jokowi itu sudah memalukan dokumen menggunakan ijazah yang bukan miliknya. Hanya fotokopi dari ijazah orang lain. Hanya pura-pura ngaku alumni UGM, tapi tidak ada kejujuran untuk menunjukkan ke publik kalau itu betul. Ini jadi pertanyaan selama ini. Kalau tidak ngeyel, namanya bukan termul. Mungkin Jokowi dan ternaknya mengira negara ini sudah menjadi milik nenek moyangnya. Lanjut, ditanya masalah ijazah akan saya lawan. Kayak pernyataan preman terminal yang cupring. Lanjut. Di sini juga ada yang mengatakan itu betul Bu Tifa, semua ada di kepala negara. Karena semua termul presiden juga takut sama mantan presiden. Semua pilihan Jokowi.
Polisinya ikut bermain, tidak tegas. Kalau polisi tegas, sudah selesai dari dulu. Mantap pejuang sejati Kartini Jogja ini, bongkar semuanya Ibu Dokter Tifa. Kacau negara ini dipimpin seorang pejahat dan palsu. Mantap Ibu Tifa, Jokowi mati-matian tidak bakalan nunjukin ijazahnya. Jika jebol, bisa merembet ke mana-mana. Semangat buat Ibu Dokter. Dibubarkan saja Prabowo dan Gibran, ditumbangkan sesuai permintaan Jokowi karena satu paket baru aman. Dari tikus-tikus atas nama rakyat, kalau Prabowo dan Gibran tumbang, dengan sendirinya tumbang juga antek-antek dan termul-termul Jokowi. NKRI jadi aman sentosa. Prabowo tidak bisa atasi situasi negara ini, cuma suara saja yang besar. Selagi masih gemetar dan juga ketakutan dengar nama Jokowi, apalagi mengadili. Bagi rakyat Sabang sampai Merauke, 2029 jangan pilih lagi Pak Prabowo karena dia tidak bisa mengambil keputusan dalam kasus ini. Selama pimpinan Jokowi 10 tahun, seharusnya rumah dinas Jokowi dan juga kayaknya harus diambil jadi milik negara dan orangnya buang ke Nusa Kambangan. Ini semua karena yang menjamin kemenangan Prabowo adalah Jokowi. Prabowo rela walaupun harus berpasangan dengan Gibran karena Prabowo ingin sekali merasakan menjadi presiden. Ibu Tifa sebagai penegak hukum di bidang pendidikan ilmu negara. Semuanya kunci di Prabowo. Kalau Prabowo mau selamatkan negara, maka kebusukan dan kebiadaban Jokowi dan hukum yang amburadul ini segeralah dibenahi. Kalau tidak, kami tidak akan lagi memilih. Namanya politik, ya ijazah palsu Jokowi pasti dipakai senjata politik untuk menghabisi dan juga melenyapkan politik Jokowi dan kroni-kroninya sehingga diadili, dipenjara, hukum berat seumur hidup atau hukum mati. Sepertinya si Jokowi yang memegang kunci konspirasi politik sehingga Wowo tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya Prabowo tidak bisa mengganti orang Jokowi. NKRI salam untuk Dr. Tifa yang disampaikan menurut para pembenci kepada Bapak mantan Republik Indonesia 1 Jokowi. Silakan jangan tendu 250 juta mau menyaksikan hasilnya. Orang-orang pembenci kepada pemerintah 1000% tak akan mampu. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan masyarakat dalam menanggapi video yang baru aja kita saksikan ini. Nah teman-teman, kalau ada juga yang lain yang ingin mau memberikan tanggapan, silakan. Ya teman-teman, salam NKRI, harga mati.